Shalom, shalom, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar saudara semuanya? Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi semua kita. Dan saya sapa saudara dalam renungan pagi ini dalam program Word of Wisdom. Saya berdoa semua saudara ada dalam kasih Tuhan. Saya berdoa saudara semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa saudara ada dalam campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada anak kecil yang berusia 5 tahun, dan anak ini sangat perhatian kepada papanya ketika pulang kantor. Setiap papanya pulang kantor, terkadang tasnya dia bawakan dan dibawa sampai ke dalam rumah. Kadangkala anak ini menjemput papanya pulang dari kantor dan digandeng tangan papanya, dan dia tanya, "Papa capek ya?" Papanya tersenyum, semua kepenatan, capek, bahkan semua yang mengganggu pikirannya dalam seharian seolah-olah hilang karena anaknya yang begitu luar biasa menyongsong dan menyambut dia. Suatu ketika dalam ulang tahunnya, papanya tanya, "Anakku, apa yang kamu minta?" Anaknya bilang begini, "Boleh nggak aku minta boneka? Tapi mahal loh, Pak." Papanya bilang, tanpa berpikir panjang, dibelikan boneka itu buat anaknya yang dicintai. Saudaraku, saya pelajari kenapa ayahnya begitu gampang memenuhi semua keinginan daripada si anak ini. Ternyata ada hal yang dilakukan yang luar biasa oleh anak itu, yaitu apa? Menyenangkan hati papanya. Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Sering kita menuntut Tuhan menjawab doa kita. Sering kita menuntut Tuhan dalam doa-doa kita supaya Tuhan menggenapi permintaan kita. Sering dalam praktek kehidupan sehari-hari kita itu meminta apa yang kita inginkan, tetapi sayangnya tidak kita dahului dengan apa yang Tuhan maui atas hidup kita. Kita tidak mencoba meraih hati Tuhan, kita tidak mencoba mencari kesenangan Tuhan, kita tidak mencoba untuk menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar supaya kita menyenangkan hati Tuhan terlebih di pagi hari ini. Supaya apa yang menjadi pokok doa kita, kerinduan kita, pergumulan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Tentunya dengan doa-doa yang berkuasa. Tentunya kita melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita lakukan atas hidup kita. Saya bukakan satu ayat dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi kalau Anda punya sesuatu keinginan tanpa melibatkan Tuhan, kalau keinginan tidak tercapai, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau Anda punya cita-cita, tetapi Anda tidak pernah ketuk pintu sorga supaya cita-cita saudara di ACC oleh sorga, ya jangan, kalau seandainya tidak tercapai, jangan salahkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan dengan jelas, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Kalau saudara minta, sorga tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman. Saudara sakit, minta kesembuhan, sorga punya jawaban. Saudara rindu ada mukjizat, sorga punya stok untuk mukjizat yang luar biasa. Saudara ketuk pintu sorga untuk belas kasihan supaya peace of shalom turun atas keluargamu, sorga punya cadangan yang luar biasa tentang peace of shalom, dan itu akan diberikan buat saudara. Bahkan ketika kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan Word of Wisdom pagi ini, saya berdoa saudara ada dalam rancangan Tuhan dan mau mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi saya katakan, minta, engkau akan mendapatkan,
cari, engkau akan mendapatkan pula. Bahkan ketika engkau mengetuk pintu, surga terbuka buat saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat tuntunanmu, terima kasih buat kasih-Mu, dan terima kasih buat arahan surga pagi hari ini. Ajar kami mengenal hati-Mu, ajar kami mengenal kehendak-Mu, sehingga kami boleh berjalan dengan firman-Mu. Sepanjang hari ini kami yakin ada dalam rencana-Mu, sepanjang hari ini kami yakin dalam tuntunan-Mu. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.